Oke, kita lanjut dari video sebelumnya. Hari Hari ketiga. ketiga, pembukaan 3. Iya. Hari ketiga pembukaan 3. Jadi selama hari ketiga, 3 malam, 3 hari itu masih pembukaan 3. Apa aja yang dilakuin, Bi? Turun Naik tangga, squat, squat. terus main jimbol. Dan kalau boleh jujur, tadinya pengennya cuma rebahan aja. Jadi selama pembukaan 3 dan hari ketiga itu aku tuh benar-benar capek, ngantuk, Karena nggak tidur lapar, lelah, pokoknya super lelah. Rasanya pengen nyerah aja, tapi waktu itu suami bilang Bismillah, bisa Bismillah. Dan alhamdulillahnya nakes-nakes di sana yang ngebantu aku proses lahiran ini, Teteh gimana, Oke, yakin Masya gak Allah. gitu. Terima kasih. Aku tuh kayak yakin gak Teteh bisa lahir normal, yakin gak, mau gak gitu katanya. Terus aku bilang iya yakin mau. Ya udah kalau yakin mau, yuk kita maksimalkan. Bahkan mereka tuh sampai nggak tidur nungguin aku ya. Sampai gini pijet ini tuh. Ya kan kalau pijat oksitosin tuh kan di sini salah satunya. Sampai sampai terkantuk-kantuk gitu. sampai Masya ngantuk Allah. banget, Masya Allah banget. Semoga pahala kebaikan teteh Kayaknya ini adalah pertama kalinya kita menemukan nakes yang benar-benar ngebantu kita ya. tulus dan apa ya, Maksimal mungkin banget. passionnya mereka dalam menangani Ya pokoknya gitu lah. luar biasa sih, Masya Allah. Dan sekedar informasi, nakes-nakes ini adalah nakes-nakes perempuan yang memang belum pernah melahirkan. Masih muda-muda. Masih muda-muda, tapi mereka tuh benar-benar merasakan, kita Kayak ikut udah merasakan, ngerti. Kayak ikut udah merasakan. ngerti gimana. Sampai bilang, "Teh, iya, aku tuh memang kayak kami tuh belum pernah ngerasain, tapi insya Allah ini pahala." Selalu dibilang kayak gitu. Jadi aku tuh kayak yang tadinya di posisi atau di jam-jam tertentu kayak udah capek, lelah, tapi jadi melek lagi. Ayo Teh naik turun tangga, sampai aku tuh di hampir hari keempat ya, hari kebesoknya ya Bia. Kayaknya Jadi masih hari ketiga tapi agak sore gitu nih, yang rembes iya, ya. itu hari keempat ayah. Enggak, hari ketiga. Hari keempat. Jadi hari ketiga malamnya masih tetap Enggak nambah ya. nggak nambah, masih tetap dicek pembukanya nggak nambah. Dan besokannya pagi itu kita udah kayak zombie sebenarnya, Bi. Karena nggak tidur. Udah kantung mata, aku udah nggak bisa tidur. Suamiku juga nggak mungkin tidur ninggalin aku gitu kan. Makasih banyak. Kasian. Beliau juga ikut nggak tidur. Jadi kalau aku tiba-tiba pas 5 menit atau 3 menit dia sakit nih, beliau bantu aku ngelus-ngelus, bantu istilahnya bantu ngelus-ngelus pinggang supaya sakitnya lumayan berkurang. Masya Dan Allah sih, tapi kalau jujur, kalau boleh cerita gitu ya, alhamdulillah gitu, Rera dikasih kekuatan sama Allah gitu, fisiknya, walaupun nggak tidur udah 3 hari, bahkan sampai melahirkan kan 4 hari ya, 4 hari dia nggak tidur, makan pun nggak masuk, cuman makan kurma, minum air kelapa. Tapi alhamdulillah, Masya Allah ya, berkah, memang berkah dari Allah mungkin ya Allah kasih kekuatan. dikasih kekuatan gitu, istri saya dikasih kekuatan sampai melahirkan gitu. Masya Allah sih, kuat, hebat, Masya Allah. Nggak, jujur sebenarnya hari keempat pagi itu posisinya badak subuh, aku tuh kayak gimana ya kabar Gadati di rumah, karena aku udah 2 hari ninggalin Gadati karena 2 hari di rumah, 2 hari yang sekarang nih di klinik tersebut, di napas tersebut. Aku bilang coba deh video call. So aku video call, terus kata adekku, iya ini Gadati nyariin Umi di mana. So aku nanya, Teteh apa kabar? Umi di mana? Udah lahir belum? Mana dedenya? Jujur di situ aku nangis ya. Enggak kuat banget rasanya, Allah, maksudnya belum Teh, masih di perut nih, lihat kan. Terus aku nggak kuat, udah sakit banget lagi. Akhirnya Gadati ngobrol sama papa mama yang nungguin di rumah. Gimana katanya, udah ini aja katanya, udah sesar lagi. Terus ya udah Bismillah, nanti kita tungguin hari ini. Terus pas waktu itu aku juga jujur bang, Bi gimana Bi, udah gak kuat banget, udah sakit banget, capek, ngantuk, lelah, lapar, tapi emang gak bisa makan, gak nafsu. Terus suamiku bilang, Bi yakin, kan manggil aku Bi, yakin kita udah nyampe sini loh, suamiku bilang sambil pegang tangan aku, yakin kita udah nyampe sini loh, yuk kita berjuang. Iya, waktu itu sih emang sedih banget, makanya kita tuh karena kita ngerasa aduh,
kita tuh Kita nangis. udah dari awal kayak gini berjuang gitu untuk ini. Kita tuh nangis berdua bareng tuh di 2 kesempatan ya, pas kelahiran Gadati sama ini kelahiran Masyal. Dan alhamdulillah ada salah satu nakes baru yang baru aku kenal ya datang hari itu. Jadi tambahan gitu karena prosesnya Rere lama di sana, datang lagi buat bantu nakes yang kemarin gitu. Ini orang bingung nggak sih nakes ini siapa gitu, bisa disebut profesinya apa, disebut nggak sih? Bidan gitu. Bidan. Nakes ini bidan. Ya, Dan nakesnya di sini bidan, ya, gitu, bidan. bukan dokter. Bidan senior ini datang, kenalan, gimana? Oh ya sabar ya teh. Itu tuh posisinya udah rembes kan? Udah, ya. Iya udah rembes. Jam 8 pagi kalau nggak salah, kayak orang gitu keluar gitu. Wah apa ini? Oh iya rembes, air pecah ketuban katanya. Bidan-bidan ini sempet gimana nih? Iya, Sempet rada bingung sebenarnya. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya gitu. Sampai nanyain gimana teh. Dan selama proses aku di sana tuh ditanyain gimana ini perut bagian jahitan sesar sakit nggak? Enggak. Aku bilang sama sekali enggak. Sakitnya tuh ya sakit mules gitu kan. Dicek setiap 5 menit sekali, 10 menit sekali detak jantung bayi, dicek gimana akunya, dicek tensi dan lain sebagainya. Pokoknya mereka tuh benar-benar full service sekali gitu. Tapi pas ketuban pecah ya mereka sempat agak khawatir juga. Tapi ternyata ada bidan yang datang baru, beliau gimana teh, yakin bismillah, insya Allah malam ini kata. So aku bilang aduh jangan malam ini, kalau bisa sekarang gitu ya. Dan ternyata beliau ya bismillah malam ini. Bukan malam ini, malah bilangnya sahur. Iya pas siangnya bilangnya malam ini. Oh, iya. Terus pas sudah malam bilangnya sahur. Pas setelah iya. gitu ya. Dan aku disuruh coba naik turun tangga lagi sok. Jadi dia tangga 3 lantai kan ya? Jadi kalau boleh jujur, selama aku di sana ada doula dan bidan yang meminta aku tuh benar-benar full aktivitas. Tapi aku tuh capek banget, jadi kayak bertolak belakang gitu. Aku tuh capek kok suruh aktivitas gitu kan. Aku tuh sakit banget loh, kok ini suruh naik turun tangga gitu kan. Aku ngerasain gitu. Banget, Masya Allah sih. Terus akhirnya begitu bidan itu datang, Tete gimana, mau istirahat, mau tidur? Benar-benar ditanya. Sore. Iya, mau sore. Jadi aku tuh sore tuh setelah di Rebozo, mungkin teman-teman bisa cari tahu Rebozo tuh apa. Jadi pokoknya untuk ngebantu mulasnya itu makin karena begitu di Rebozo tuh memang sakitnya makin, tapi membantu untuk proses pembukaan. Iya, waktu itu Rebozo kita sampai gantian 3. Saya bidan 1, bidan 2 tuh gantian. Karena emang capek, aku tuh tiduran ya. Nungging gitu. Pokoknya teman-teman cari tahu Rebozo tuh gimana. Tapi pas sore dicek pembukaan ternyata udah 5. Alhamdulillah 5. Tapi ketuban tuh masih keluar terus. Tapi aku katanya nggak apa-apa, sok minum aja terus. Karena insya Allah masih bisa nge-refill si air ketuban itu, karena memang bukan pecah yang gimana. Akhirnya pembukaan kelima, maghrib pas azan bukaan ya, sok dia buka, aku tuh suruh naik turun tangga ke lantai 3. Itu udah kayak orang mau pingsan, rasanya sakit banget. Aduh aku nggak kuat, karena nggak tidur, nggak makan. Tete gimana, mau pindah kamar aja? Karena jujur kita tuh pindah di kamar lantai bawah ya, di lantai bawah, dan lantai bawah tuh berisik banget. Di luar kan kalau sore kan pada ngabuburit dan lain sebagainya. Dan begitu nyampe sana, ya udah mau di atas aja. Taunya ternyata kamarnya udah diisi. Akhirnya kita turun ke bawah. Aku bilang capek banget. Terus bidan ini yang baru datang di hari keempat ini, beliau bilang gimana teh, capek, ngantuk ya, mau tidur dulu. Jadi beliau tuh benar-benar ngikutin apa mau aku gitu, insting. Akhirnya aku disuruh istirahat sambil dipijitin sama beliau. Suruh istirahat, alhamdulillah bisa tidur 1 menit 2 menit, bahkan mungkin 5 menit ya. Aku tidur benar-benar tidur gitu. Sakit juga relax banget pas hari terakhir itu. Treatmentnya beda gitu, bidan yang sama bidan yang terakhir sebelumnya. Ini treatmentnya beda lagi. Lampu dimatiin, suruh tenang. Kenapa? Di apa, intinya dikasih, kan ada gimana ya ini, pokoknya yang ada salah satu yang menemani proses kelahiran tuh memotivasi untuk ayo bisa, ibu bisa, Teteh bisa. Jadi menyemangati dalam apa ya, dalam bentuk kalimat motivasi yang ayo bisa, semangat. Tapi nakes yang ini, yang bidan yang satu ini, treatmentnya beda banget. Jadi ngasih taunya, Teteh alhamdulillah, Masya Allah, kontraksi lagi ya, ini tanda-tanda dari Allah loh gitu. Iya, bentar lagi keluar. Jadi aku tuh jujur selama 3 hari kemarin tuh capek banget, dan
beberapa bidan tuh bilang ya kalau memang mau pembukaannya nambah harus aktivitas, memang betul gitu kan. Memang betul, karena kan kita harus aktivitas kayak jalan, naik turun tangga, jongkok supaya bayi cepet turun dan pembukaan lebih lebar. Tapi ternyata itu juga di aku tuh kayak yang tertekan gitu, capek karena memang ngantuk ya. Jadi harus tahu gimana mood si ibu ya. Mau melahirkannya gitu ya. Ya pokoknya intinya pas hari terakhir itu begitu bidan itu datang benar-benar ngikutin insting aku, sok istirahat, lampunya dimatiin, terus dijelasin teh ini tuh lampunya dimatiin supaya hormon melatonin keluar, kita jadi lebih rileks. Dan ternyata memang benar, bidan-bidan lain disuruh keluar, sempat mikir teh ini gimana, kan ke bidan yang itu ntar kalau istirahat nanti mulesnya nanti pembukaannya nggak nambah-nambah katanya, sedangkan air ketuban udah keluar terus. Nggak apa-apa, bismillah, kita minta ibunya suruh istirahat dulu, tetehnya akunya suruh istirahat dulu, dimatiin lampunya. Ternyata ketika lampunya dimatiin aku disuruh tidur, beliau sambil mijitin aku supaya pembukaan kebuka. Terus ternyata intinya kita ngelakuin hal-hal yang memicu kontraksi secara alami ya tapi kan? hari terakhir kita juga dibekam, aku juga dibekam ya. Jadi sebelum dimatiin lampunya aku tuh sempet dibekam, aku puntur juga. Aku nanya kok dibekam sih, iya katanya bekam di bagian pinggang bawah ini, katanya insya Allah itu juga membantu untuk pembukaan lebih nambah. Dan aku puntur juga di bagian sini, bagian kepala, lengan, sama pinggang juga. Dan setelah dibekam aku puntur, akhirnya dimatiin lampunya, aku disuruh tidur, istirahat, sok tidur aja cenah. Akhirnya setelah istirahat sakit banget, makin sakit gitu, ternyata kontraksinya makin hebat rasanya. Aku nyampe ini sakit banget. Dan Masya Allah beliau bilang Alhamdulillah, kata harus coba senyum katanya, coba senyum. Alhamdulillah artinya sebentar lagi dedenya keluar. Jadi aku tuh kayak padahal sakit banget tapi bener-bener jadi relax, moodnya tuh berubah. Moodnya jadi aku sampai merinding gitu kan. Akhirnya ternyata setelah setengah jam berlalu, pas dicek itu tadi pembukaan 8 apa nggak sih? Pas dicek itu 8. Pas dicek, oh teteh alhamdulillah ini udah pembukaan 8. Jadi aku kan makin alhamdulillah, ternyata dari 5 jadi loh. Kita tuh udah alhamdulillah sebentar lagi. Jadi tuh makin semangat kan, karena 3 hari itu cuma pembukaan 3. Pas hari keempat pembukaan 5 dan malam ternyata nambah lagi gitu. Alhamdulillah aku bilang. Terus sok disuruh istirahat lagi, bener-bener beliau mijit-mijit aku supaya makin kontraksi kan. Sempet hilang sebenarnya kalau aku masih nyusuin mungkin bisa membantu ini juga kali, membantu proses ini ya, proses kontraksi. Dan akhirnya setelah itu beberapa waktu berlalu aku mulai sakit banget lagi. Terus beliau tetap bilang alhamdulillah betul lagi. Ini tuh teh kalau ketuban tuh udah pecah, bayi kan udah kelihatan rambutnya, udah makin turun, dan itu yang bikin makin sakit. Gak apa-apa, berarti artinya bayinya mau keluar. Jadi tuh aku tuh yang tadinya sakit tuh alhamdulillah, oh berarti gitu. Jadi beliau tuh ngasih penjelasan yang ngademin banget. Dan akhirnya pas beberapa waktu kemudian saya coba cek lagi ya. Pas dicek lagi, alhamdulillah tetehnya pembukaan 10. Ya Allah, kita tuh alhamdulillah, kita tuh sempetin. Aku tuh kayak Allah alhamdulillah. Dan ternyata pas bidan tersebut manggil bidan-bidan lainnya untuk bantu lahir, kontraksinya hilang ya, sempet hilang. Duh gimana, karena kan memang kalau udah kontraksi, kalau udah pembukaan 10 terus sudah belum ada kontraksi, kita nggak boleh ngeden gitu ya. Tiba-tiba aku pengen pup gitu kan, aduh aku pengen ke toilet dulu, dan ternyata memang aku pup dulu. Padahal udah pembukaan 10 ternyata aku pup ke toilet. Gimana, masih bisa dibantu atau enggak, aku sendirian aja. Kira keluar, perasaan kayak mules, alhamdulillah mules datang lagi. Itu tuh belum sampai ke kasur, aku tuh jongkok gitu ya. Aduh nggak, gimana ini, kayak udah mau pulang. Boleh nggak kalau posisinya jongkok gitu kan? Oh nggak apa-apa, boleh. Jadi di sana tuh benar-benar sok ngikutin insting kita, mau posisi jongkok, mau posisi tidur, mau posisi apa, silakan, terserah kita. Akhirnya pas jongkok tadinya pegang sama Bia ya, tapi Bianya beliau bilang teh ngedennya jangan gitu, kayak orang gimana, aku bilang gimana, udah bener perasaan gitu kan ya. Terus akhirnya bidannya ngambil alih posisi suamiku, jadi
pas posisi jongkok aku kan gini pegang pundaknya suamiku, akhirnya pindah pegang pundaknya bidan. Terus aku tuh bilang udah nggak kuat tuh mau jangan gitu nanti ini terus ya boy gitu loh. Terus beliau bidannya udah pegang raba, oh ini udah posisi suami Akhirnya di bawah di lantai. Akhirnya di lantai suamiku posisinya gimana Bi? Disuruh gini, di sini disuruh gitu. Terus aku akhirnya di depan suamiku, bidan di depan, dan akhirnya di bawah lantai suruh pegang kepala pegang gitu, ini udah kepalanya kuat, kepala bayinya udah keras. Allah. Oh iya, terus saya alhamdulillah keluar nangis, ya Allah, dalam hati alhamdulillah. Dan langsung bikin langsung pup juga langsung, yang tipis iya, terus sempet pokoknya ditaruh di dada, apa ya namanya lupa aku, pokoknya ditaruh di dada. Terus gimana teh, mau ini kita mohon maaf mau dibersihin rahimnya gitu kan aku juga nggak tahu ya. Sebelum sesat ternyata beliau bersihin rahim aku, dan beliau bilang alhamdulillah nih teh, berarti sudah terbukti bisa lahir normal, pinggulnya nggak ada masalah, alhamdulillah ya. Iya alhamdulillah, aku bilang. Terus akhirnya beliau bilang, aku nanya teh robek nggak, dan ternyata bilang robek, harus dijahit. Terus aku bilang boleh nggak kalau dijahitnya di kasur aja, jadi dari lantai di bawah tuh aku bener-bener boleh tuh, tapi harus cepet ya supaya nggak pendarahan, karena biar nggak pusing. Dan aku kaget begitu bangun tuk langsung naik ke kasur, dan akhirnya dijahit, dibersihin rahimnya dan sebagainya. Alhamdulillah. Dan Masya Allah, malam itu kita capek banget, lelah banget, ketiduran. Ternyata bayi juga tidur, Masya Allah juga tidur. Jadi sama-sama berjuang gitu, ngasih buat kita orang tuanya. Karena sebelumnya kalau Gadati kan dulu pas lahir malamnya itu kan mungkin ya nangis gitu. Jadi kitanya juga capek, dan alhamdulillah ternyata pas lahir yang kedua ini kitanya capek, kitanya ketiduran, anaknya juga Masya Allah juga tidur, alhamdulillah. Dan bangun-bangun pas sahur. Masya Allah ya. Gitu ceritanya. Jadi kita jadi flashback lagi ya Bi. Masya Allah. Dan sekarang anaknya udah 1 tahun. Dan yang dalam proses kelahiran itu yang bikin kita sedih tuh karena kepisah sama Gadati juga. Jadi kalau teman-teman tahu, kita sama Gadati tuh bisa dibilang tidak terpisahkan gitu. Jadi nggak bisa kita ditinggal sama Gadati. Kita pergi lama, ditinggal Gadatinya. Jadi kita tuh nggak pernah meninggalkan Gadati sendirian. Jadi kemanapun ya bawa ikut. Dan hari itu tuh kayak yang merasa kehilangan gitu ya. Iya. Dan bidan-bidan juga bilang, coba kalau memang tetehnya keingetan sama anaknya di rumah, ditelepon dulu biar lega gitu katanya. Dan alhamdulillah setelah telepon itu minta doa, bahkan aku bilang, teteh doain ya supaya Umi bisa lahir normal. Dan saat itu kan Gadati baru lumayan lancar ngomong, insya Allah Umi, insya Allah Umi bisa lahir normal katanya. Jadi tuh ya Masya Allah, sedihnya tuh terharu gitu ya. Ya itu dia teman-teman semua. Terima kasih udah dengerin cerita kita. Ya walaupun belepotan tapi insya Allah ada pengalaman yang teman-teman bisa ambil. Terus ada sedikit pesan juga buat para suami yang akan mendampingi istri-istrinya melalui proses PBAC. Proses PBAC ini lebih lebih rasa deg-degannya lebih besar sih menurut saya gitu ya, karena takut resikonya banyak, dan istri tuh sakitnya katanya lebih berkali-kali lipat daripada lahir normal gitu. Lahir normal sebelum sesar kayak gitu. Jadi pesannya sih intinya gini lah, terus kuatin istrinya, bikin happy, bikin moodnya istri terus bagus lah ini, karena salah satu faktor penentu adalah gimana kita bisa nenangin istri, gimana kita bisa nyenengin istri gitu. Bahkan ketika istri bilang misalkan mau melahirkan, nggak boleh ada selain bapak suami misalkan yang ada di ruangan itu yang harus diturutin. Misalkan ibu bapak pengen masuk, maksa kita sebagai suami harus bilang ke ibu bapak bahwa istri kita pengennya begini, rencana melahirkan kita begini gitu. Jadi harus benar-benar dikomunikasikan dengan baik supaya istri tenang dan nyaman melahirkannya. Terus belajar mengenai proses PBAC itu gitu. Ya PBAC itu kayak gimana, proses keberhasilannya gimana, resikonya apa, harus ngapain aja selama istri mulai. Terus pilih nakes terbaik yang menurut
Ini penting sih bapak ya. suami tahu dengan istri gitu loh, intinya itu sih. Tapi terus berdoa sama Allah supaya dikasih kelancaran, dikasih kekuatan sama Allah buat fisik istrinya dan mental kita sebagai suami yang mendampingi. Karena bisa jadi ketika suaminya mentalnya jatuh, gagal, bisa aja gitu ngefek ke istri gitu. Jadi sebagai peneman sebagai orang yang Pendamping. menemani terdekat ketika waktu melahirkan, ya kita harus lebih kuat gitu. Dan kita harus banyak-banyak terima kasih sama istri-istri kita, sama istri ya, sama istri, karena Istri kita bukan istri-istri kita sama ya. sama istri Iya, kita iya. kita harus banyak-banyak berterima kasih. Karena Masya Allah sih, mungkin teman-teman udah ngerasain ya, misalkan kelahiran sesar pun, ya gimana pun proses kelahirannya, perjuangannya seorang ibu tuh ternyata luar biasa. Jadi tolonglah gitu, tolong untuk untuk selalu Mendampingi dan menemani. berusaha Ya, gitu, itulah. berusaha untuk menyenangkan istri. Dan ini berlaku bukan cuman untuk suami-suami atau istri-istri yang pengen ikhtiar VBAC, tapi untuk kelahiran pertama atau kelahiran kedua atau kelahiran ketiga juga gitu. Pokoknya intinya itu, mudah-mudahan teman-teman sama-sama bisa saling menguatkan, karena benar-benar bukan lahiran sendirian rasanya gitu. Cuma bedanya istri yang rasain sakit dan mengeluarkan bayinya, tapi butuh juga suami, karena bukan cuma melahirkan sendirian tapi melahirkan suami dan istri. Jadi butuh kekuatan yang melahirkan adalah suami dan istri yang berjuang. Iya, yang berjuang. Dan bayi yang di perut. Iya. Gitu. Pokoknya mudah-mudahan teman-teman semua yang lagi ikhtiar VBAC atau yang mau melahirkan secara normal dikuatkan. Amin ya Allah. Dan dimudahkan menemukan provider yang tepat, cocok. Amin. Dan mudah-mudahan dimudahkan insya Allah. Pokoknya terima kasih, mohon maaf panjang banget ya dari part 1, 2, mudah-mudahan 3. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you babe, sudah bisa jadi motivasi. Makasih juga buat dia, dan makasih buat ayah-ayah atau suami-suami yang di luar sana. Terima kasih banyak. Nantikan video cerita kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.